Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Ih, kamu sadis banget ngatain kakak, ujarku cemberut. Biarin kakak ngambek hari ini, tapi nanti kakak sendiri bakal tahu apa maksud dan tujuanku. Tetap saja Widi tidak mau kalah. Iya, makasih ya dek. Kakak lupa kalau kamu udah besar, udah pintar ngajarin kakak. Oh ya, tapi kamu yakin gak ikutan belanja? Enggak kak, hari ini cukup kakak aja, jawabnya. Aku dan Widi kemudian pulang ke kontrakan. Widi yang sedari tadi ingin sekali melihatku tampil cantik seperti kemauannya itu, dengan antusias mengajariku memadukan pakaian beserta pemakaian kerudung. Ia juga dengan senang hati mengajariku cara berhias dan juga cara memakai produk skincare tahap demi tahap. BTW, kakak kapan jadinya beli mobil? Tanya Widi lagi yang sedari tadi terlalu banyak bicara. Kamu dari tadi cerewet banget sih dek, ucapku dongkol. Kan aku juga pengen diajakin jalan-jalan pakai mobil bagus kak, jawabnya cengengesan. Insya Allah minggu depan. Kamu doain ya, semoga niat kakak dimudahkan. Amin. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Hari ini adalah hari ulang tahun Rara. Aku sudah menyiapkan sebuah kalung dengan mainan permata. Rara pasti sangat menyukainya ini. Gumamku terus melihat kalung yang ada di tanganku. Kalung itu tersusun indah di dalam sebuah kotak dengan tutup kaca transparan. Kilauan permata membuatnya nampak cantik, apalagi akan dipakai oleh perempuan cantik yang sangat menyayangiku pula. Aku bersiap melajukan kendaraan roda 4 milikku menuju apartemen Rara. Tidak lupa aku mampir di sebuah toko bunga. Pasti dengan membawa sebuah buket bunga akan menambah kebahagiaan tersendiri bagi wanita cantik milikku. Nanti aku akan membawa Rara makan malam di sebuah restoran mewah yang sudah aku reservasi barusan. Aku sudah memastikan memesan ruangan VIP di sana agar privasi aku dan Rara tetap terjaga. Tentunya aku harus tetap ekstra hati-hati berpergian dengan Rara, mengingat Melanie memiliki teman-teman sosialita yang pastinya juga sering mengunjungi restoran mewah. Selamat ulang tahun sayang. Tampak raut wajah terharu bercampur bahagia terpancar merona di wajah mulusnya. Makasih sayang. Iya sayang. Kamu tahu nggak kalau aku sayang banget sama kamu, Ra? Tahu kok mas. Rara tahu mas begitu mencintai Rara. Buktinya hingga sejauh ini hubungan kita terus berjalan semakin dekat dan hangat tanpa pernah sekalipun bertengkar. Benar juga ya sayang. Aku kemudian mengeluarkan kotak kecil berisikan kalung tadi yang sudah kusiapkan. Aku pun memakaikan kalung itu kepada Rara. Tentunya kalian tahu bahwa Melanie istriku sama sekali belum pernah kuberikan barang berharga seperti ini. Cantik sekali mas. Pasti harganya mahal. Karena kamu wanita paling cantik, makanya harus dikasih perhiasan yang cantik juga. Mas bisa aja. Sayang, apa kamu menginginkan kado yang lain? Tanyaku pada Rara. Apa Rara boleh kuliah? Permintaan Rara kali ini benar-benar di luar dugaanku. Kuliah? Aku kira kamu bakal minta berhenti kerja loh sayang. Itu juga termasuk. Kan kalau misalnya aku kuliah emang harus berhenti kerja biar bisa fokus belajarnya. Benar juga. Apa kamu udah yakin? Iya, Rara yakin. Karena Rara pengen bahagiain orang tua, mas.
Baiklah, tahun ini kamu akan kuliah sayang. Makasih sayang. Pelukan Rara menghujam tubuhku. Begitu tenang saat dipeluk Rara, wanita yang sangat spesial bagiku saat ini. Sayang, apa kamu tahu kalau aku akan melakukan apapun untukmu? Ucapku berada di pelukan Rara. Rara mengangguk pertanda ia juga akan melakukan hal yang sama untukku. Sayang, apa sebaiknya kita nikah dulu sebelum kamu kuliah? Apa? Menikah? Masih yakin? Iya, masih yakin. Besok Mas mau temuin ibu kamu. Kita nikah sederhana aja. Tapi aku gak mau nikah siri, Mas. Rara sayang, ini semua kan hanya sementara. Nanti kita akan bikin pesta besar seperti yang kamu inginkan. Lagi pula kamu kan masih sangat muda. Aku gak mau kalau nikah siri. Pokoknya aku gak mau, Mas. Dengan berkecil hati aku menerima keputusan Rara yang tidak ingin ada ikatan di antara kami. Padahal aku begitu takut kehilangannya. Apalagi nanti ia akan kuliah. Aku takut ia bertemu dengan lelaki lain dan meninggalkanku. Saat aku sampai di rumah, ku lihat Melanie sedang berbaring di kasur dengan memakai daster. Wajahnya juga terlihat kusam akhir-akhir ini. Udah pulang kamu, Mas? Iya sayang. Mas tadi habis makan malam sama teman-teman Mas. Kapan-kapan ajakin aku dong, Mas. Selama ini Mas gak pernah kenalin aku sama teman-teman Mas. Iya boleh sayang. Kamu gimana hari ini? Apa semua baik-baik aja? Aman kok sayang, besok kamu dateng kan? Lihat besok ya sayang ya. Soalnya sekarang di ruko lagi rame banget. Terlihat istriku manyun dengan perkataanku barusan. Besok adalah peresmian toko kosmetik milik Melanie. Akhir-akhir ini aku memang tidak lagi bersemangat bersama Melanie. Karena kondisinya yang berperut besar membuatnya semakin cengeng dan hal itu tidak kusukai. Apalagi akhir-akhir ini dia juga sering sekali memintaku memijit kakinya. Dia pikir dia siapa sih? Seenaknya nyuruh-nyuruh mijit. Ibuku aja gak pernah minta dipijitin. Gumamku kesal mengingat setiap kali ia meminta untuk dipijit. Aku berlalu meninggalkan Melanie untuk membersihkan diri dan berniat istirahat setelahnya. Tiba-tiba aku teringat dengan Rara yang katanya ingin berkuliah. Aku mulai pusing memikirkan alasan apa lagi ya yang harus kuberikan pada Melanie untuk meminta uang kepadanya. Oke, kita geser ke Ningsih. Saat aku sedang bersantai di kamarku, terdengar suara Oma Ratna memanggilku. Ada apa Oma? Tanya aku. Apa ibu masih boleh minta tolong sesuatu sama kamu, Ning? Tanya Oma padaku. Sebenarnya aku sudah sangat malas membantu Bu Ratna setiap kali ia meminta bantuanku. Iya, mau minta tolong apa Oma? Ibu tadi habis dipesenin makanan sama Emil. Kamu mau makan bareng ibu nggak? Oh, ternyata Bu Ratna cuma kesepian. Oh, pantesan tadi ada kurir makanan datang. Oke deh Oma, ayo kita makan bareng. Iya Ning. Aku dan Bu Ratna menuju gazebo yang ada di samping kolam renang sambil membawa 2 kotak makanan yang sudah dipesankan oleh Pak Emil. Belakangan tidak ada lagi aktivitas masak-memasak di dapur, karena memang aku yang sudah berganti profesi menjadi asisten Bu Melanie. Sementara Bu Mel dan Pak Emil belum mendapatkan pekerja baru untuk menggantikanku menjadi ART di rumah ini. Oleh sebab itu kami hanya makan di luar dan Oma selalu dipesankan makanan oleh anaknya atau menantunya. Ning, gimana pekerjaanmu dengan Melanie? Baik-baik aja kok Oma. Bu Mel orangnya baik. Apa kamu menemukan sesuatu? Menemukan apa Oma? Ya mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Gak ada Oma. Bu Mel emang baik dari sananya. Buktinya selama aku jadi asistennya tidak ada kejanggalan. Aktivitas Bu Mel persis dengan apa yang selama ini ia lakuin. Emangnya Oma mencurigai sesuatu? Gak tahu. Rasanya memang ada yang janggal. Tapi ibu juga gak tahu itu apa. Oh,
Nanti coba aku cari tahu perlahan ya Oma. Aku tidak tahu persis dengan kecurigaan Bu Ratna. Tapi apa gunanya ia menyelidiki Bu Melani? Apa untungnya buat beliau? Bukankah jika Bu Ratna membuat masalah justru akan membuatnya jatuh miskin lagi? Ningsih, iya Oma. Sepertinya si Emil sedang mempunyai wanita simpanan. Apa? Kenapa Oma bisa ngomong begitu? Karena dia sering bermain ponsel di kamar ibu dan sambil tersenyum cengengesan. Oma udah tanya langsung sama Pak Emil. Oma gak berani karena Oma takut semua itu adalah kenyataan. Aku semakin bingung dengan Bu Ratna. Setelah barusan ia mencurigai Bu Melani, sekarang justru menceritakan kecurigaannya dengan anaknya sendiri. Oma, apakah Oma baik-baik saja? Tanyaku sedikit khawatir. Emangnya kenapa, Ning? Enggak. Soalnya Oma terlihat sedikit pucat dan enggak ceria seperti saat kematian Bu Titin. Ning sih. Suatu saat kamu pasti mengerti. Mengerti soal apa, Oma? Semakin bersemangat aku menanyai, karena memang percakapan ini membuatku bingung sekaligus penasaran. Kamu nanti akan paham dengan sendirinya. Oh, baiklah Oma. Sebaiknya Oma habisin makanannya. Setelah itu Oma istirahat. Oke, kita geser ke Melani. Ningsih, apa semuanya udah beres? Sudah Bu. Bagaimana dengan para pegawai? Sudah kamu kasih arahan semua? Sudah Bu. Baik. Tolong kamu bilang mereka kerja yang benar. Kamu saya tugaskan untuk memonitoring mereka. Bulan depan saya sudah cuti. Baik Bu Mel, semua akan terkendali. Kenapa kamu bisa yakin? Bu, saya tahu dengan pekerjaan saya. Jika Ibu sudah mempercayakan pada saya, itu artinya semua sudah jadi tanggung jawab saya. Apa kamu bisa tegas sepertiku? Dulu saat di rumah kamu hanya melempem kayak anak kucing. Bu, saya dulu hanyalah seorang pekerja rumah tangga. Tugas saya hanya di dapur. Tentu saya tidak banyak bicara, karena yang Ibu butuhkan hanyalah tenaga saya. Lalu, apa hubungannya? Ya, sedangkan sekarang saya sudah asisten Bu Mel. Tentu tugas saya jauh lebih berbeda. Saya memegang peran Ibu dikala Ibu tidak ada. Tentunya Ibu tidak hanya membutuhkan tenaga saya saja, melainkan juga kemampuan berpikir saya. Bagus, aku akan lihat kerja kerasmu, Ning. Walaupun kamu hanya lulusan SMA, aku yakin kamu bisa bertanggung jawab memegang pekerjaan ini. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Aku suka dengan ketegasan Ningsih. Rupanya dia cukup bisa kuandalkan. Setidaknya ia tidak lagi mengurung diri di rumah, sehingga ia tidak bisa lagi berpihak dengan ibu mertuaku. Oh ya, aku sampai lupa Ning. Apa Bu? Kamu tolong bantu aku carikan PRT baru buat ngurusin pekerjaan rumah dan juga ngurusin ibu mertuaku ya Ning. Oh baik Bu, serahkan pada saya. Aku lantas meninggalkan toko kosmetikku bersama Ningsih. Kali ini aku akan membawa Ningsih untuk makan siang. Mau makan siang di mana Bu Mel? Kamu lurus saja dulu, nanti ku beritahu, jawabku. Begitu aku dan Ningsih sampai di sebuah restoran mewah, aku memasuki sebuah ruangan khusus yang biasa ku datangi. Di sana sudah menunggu Om Dev dengan ajudannya. Ningsih, kenalin, ini Om Dev. Setelah perkenalan itu, Ningsih tampak hanya membisu. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang ada di benaknya. Aku dan Om Dev bercengkrama seperti biasa. Sementara Ningsih dan ajudan Om Dev hanya dia terpaku menikmati makan siang mereka. Sayang, bulan depan aku mau cuti. Apa kita masih bisa ketemu? Tanyaku. Nanti kita atur caranya. Mana mungkin aku bisa tidak ketemu denganmu, Melaniku. Iya sama sayang. Aku kan pasti kangen. Kemarin aja kamu pergi ke Singapura sebentar doang udah bikin kangen. Apa suamimu bisa disarankan buka usaha di luar kota? Ucap Om Dev kepadaku. Wah, ide bagus juga tuh sayang. Nanti coba ku akalin, jawabku. Betul. Kamu kan biasanya pinter cari ide-ide cemerlang.
Puji Om Dev kepadaku. Suaranya yang serak tapi membuat tenang. Om Dev adalah lelaki yang paling kucintai melebihi mendiang suamiku. Apalagi si Emil Mokondo itu. Bisa aja nih. Nah tuh kan, dedek bayinya nendang mulu sayang. Mungkin mereka pada tahu kalau lagi ada papanya. Oh ya? Sini coba-coba. Oke, kita geser ke Selin. Hari ini adalah hari yang kunantikan dan juga pasti ditunggu-tunggu oleh Widi. Aku akan mengajaknya pergi mendatangi showroom mobil untuk melihat-lihat. Sekiranya jika ada yang cocok, akan kubeli dan kubawa pulang. Aku sedang berada di salah satu stasiun KRL terdekat dari kampus adikku. Kami sudah berjanji untuk bertemu di sini. Kak, apa kakak udah lama nungguin aku? Belum kok dek, kakak juga baru sampai. Aku dan Widi lekas melangkah dan bergerak menuju tujuan kami. Setibanya di sana, sudah berdesir darah di sekejur tubuhku melihat bermacam mobil berderet rapi di depanku. Tidak menyangka bahwa salah satu dari kendaraan roda 4 itu akan menjadi milikku. Halo kakak cantik, apa ada yang bisa ku bantu? Begitu sapa salah satu pramuniaga yang berjaga di sana. Saya mau lihat-lihat dulu, boleh kan? Jawabku. Boleh dong kakak cantik, kita punya koleksi terbaru loh. Mari sini kak. Ia menuntunku dan Widi untuk melangkah menuju salah satu kendaraan yang katanya adalah model keluaran terbaru. Gimana kak? Bagus kan? Aku yakin kakak pasti suka modelnya. Katanya lagi. Aku mengamati mobil berwarna biru metalik itu. Mencoba masuk ke dalamnya. Interiornya cukup bagus dan nyaman. Setelah sekitar 45 menit, aku dan Widi berkutat memilah dan memilih mana yang menurutku bagus. Memang ternyata pilihanku jatuh kepada yang ditunjukkan oleh si pramuniaga tadi. Tuh kan, kakak pasti jatuh cinta sama pilihan pertama aku kan? Katanya seraya tersenyum padahal ia jauh lebih cantik. Tapi dari tadi dia tidak berhenti memanggilku cantik. Iya, saya mau yang ini, jawabku. Oke kakak cantik, untuk pembayaran dan juga prosesnya akan dibantu oleh teman aku di sana ya. Udah ah, kamu manggil saya cantik terus. Padahal kamu juga cantik banget. Pujiku juga kepadanya. Loh, beneran kakak cantik kok. Kakak tahu nggak? Aku dari tadi fokus banget sama tas kakak. Kayaknya matching banget sama baju dan kerudung yang kakak pakai. Dan dandan kakak yang flapless juga bikin aura kakak keluar loh. Nah kan, apa kata aku kak? Ucap Widi tiba-tiba menyela. Loh, jadi kakak ini kakaknya kamu? Aku pikir kalian temenan loh. Kayak seumuran soalnya. Jawab si Mbak Sales lagi. Ada-ada saja. Kami bertiga tertawa. Enggak kak, beliau kakakku. Dia jauh lebih tua 6 tahun dariku. Jelas Widi lagi. Walah, serius? Emang boleh ya sekaya seumuran itu? Apakah selama ini penampilanku memang seibu-ibu itu ya? Setelah merubah penampilanku, aku memang menyadari beberapa mata mulai melihatku dengan senyum. Sehingga tampilanku kali ini menambah titik kepercayaan diriku. Setelah dulunya aku sempat berpikir bahwa status jandaku akan menghalangiku dalam bergaul. Setelah dikasih arahan oleh Widi, aku saat ini mulai tertarik dengan fashion dan juga sering membuka situs marketplace untuk memantau pakaian model terbaru yang sekiranya cocok denganku. Tentunya aku juga memilih yang masih sesuai dengan identitasku sebagai muslimah. Aku hanya ingin memperbaiki fashionku, asalkan tidak berlebihan, seperti yang sudah diwanti-wanti oleh ibuku. Singkat cerita, aku dan Widi telah selesai mengurus administrasi pembelian 1 unit kendaraan roda 4 yang kini sudah sah menjadi milikku. Aku sudah meminta bantuan kepada petugas di sana untuk mengantarkan mobil itu ke rumah Bu Musda. Aku sengaja menaruh kendaraan itu sementara di sana karena aku belum sempat belajar menyetir kembali setelah sekian tahun tidak mengendarai mobil. Aku sudah memberitahu Bu Musda barusan dan dia sangat senang. Akhirnya impianku satu persatu terwujud. Ya, semuanya tidak lepas dari doa ibuku di kampung. Aku dan Widi memutuskan untuk makan siang dahulu. Walaupun sebenarnya sudah hampir sore. Kami berdua makan di sebuah kafe. Widi pun kembali mengajakku berbelanja seusai makan.
Tentu saja aku senang dengan ajakan Widi. Kali ini aku bisa berbelanja apapun dan kapanpun yang aku mau. Hari berlalu dan bulan pun berganti. Aku masih sibuk sesekali membantu Fitri dan Sukma di kios samping kontrakanku. Baru saja kemarin kami mendapat pesanan dalam jumlah banyak untuk acara ulang tahun anak-anak. Aku meminta izin pada Bu Musda membeli 1 unit kendaraan untuk mengangkut pesanan dengan jumlah besar yang mulai bermunculan. "Cak, kamu lagi sibuk gak?" Lita menelponku. "Aku sibuk terus, Lit," ucapku bercanda. "Alah, gaya banget. Iya ya, aku tahu kamu sekarang jadi wanita karir superwoman." Bercanda kok, Lit. Ada apa kamu telepon aku, Lita? "Nanti kalau kamu senggang datang ke mall ya. Ada yang mau aku kasih tahu." "Kasih tahu apa?" "Kalau masih ngebahas mereka, aku nggak mau malas banget." "Enggak kok Selin, bukan masalah itu." "Oke deh, nanti aku mampir ya." "Siap." Aku mempersiapkan diri untuk bertemu Lita. Memakai tunik selutut dan dipadukan dengan rok semata kaki. Aku memakai tali pinggang agar tunik yang kupakai tidak terlihat polosan. Ku ambil kerudung pasmina berwarna navy yang senada dengan warna rokku. Di dalam tasku sudah kumasukkan dompet, telepon, genggam, cermin kecil, dan tidak lupa lipstik andalanku yang berwarna nude. Aku mengendari mobil baruku ke mall. Karena nanti setelah dari mall, aku berencana akan mampir ke salah satu kios pisang crispy-ku. Begitu sampai di mall, aku duduk di gerai minuman boba yang tidak jauh dari toko sepatu tempatku dulu bekerja. Setelah memesan, aku menghubungi Lita dan memberitahunya bahwa aku menunggunya di sini. Sedari 3 tahun yang lalu, aku ingin sekali membeli minuman ini. Tapi aku selalu mengurungkan niatku karena harganya cukup mahal dan lebih baik uangnya ku berikan beras di warung. Tidak menyangka, akhirnya hari ini aku kesampaian membelinya tanpa harus memikirkan kebutuhan dapur lagi. "Astaga Selin, ini beneran kamu?" Lita datang menghampiriku dengan mulut ternganga dan ekspresi tercengang. "Iya, ini aku, Lit." Lita nampak mengucek matanya berkali-kali seakan tidak percaya dengan sosokku yang ada di hadapannya. "Ini, kamu minum dulu," ujarku menyodorkan minuman yang sudah kupesankan untuknya. "Ya ampun, Cek. Kamu cantik banget. Beda banget loh. Ini apaan? Wah, kamu sekarang pakai makeup segala," ucap Lita setelah ia menenggak minuman itu cukup banyak. "Bukan makeup ini, cuma poles-poles dikit aja kok." "Ih, Cak, kenapa gak dari dulu kamu kayak gini? Kalau dari dulu pasti gak usah dilanjutin, Lit. Aku tahu kemana arah perkataanmu." "Lagian kalau kamu secantik sekarang juga seleramu bukan di Mokondo itu lagi kan, Cak?" "Apaan sih kamu? Jadi mau ngomong apaan kamu, Lit?" Lita kembali menyedot minumannya. Sepertinya ia kelihatan haus sekali, atau memang karena minuman itu aku yang traktir. "Kamu lihat yang di sana itu kan, Cek?" Aku menoleh menunjukkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh Lita. "Kenapa emang? Di sana bakal diadain bazar kuliner. Kamu bisa ikutan, Cek. Lumayan biar usaha kamu makin dikenal orang." "Hah? Serius kamu?" "Iya, makanya buruan daftar sebelum penuh." "Daftar kemana?" "Nanti aku temenin ketemu orangnya. Tadi aku sudah sempat bilang sih kalau aku mau satu tempat buat kamu, karena aku yakin kamu pasti mau buka stand di sini." Iya, aku pasti mau." "Makasih banyak ya Lita. Nanti aku bakal urusin segala perlengkapannya." "Iya, kalau gitu nanti sore aku temenin. Sekalian nanti sore traktir makan bakso ya." "Siap Lita. Makasih banyak. Aku sekarang juga mau ke Sudirman dulu. Nanti balik lagi ke sini." "Baiklah, Cek." Aku dan Lita kemudian saling berpamitan karena Lita juga harus kembali bekerja. Oke, ke Melani lagi kita. "Bu, apa boleh saya bertanya sesuatu?" ucap Ningsih padaku saat kami sedang di perjalanan pulang ke rumah. "Tanya apa kamu?" "Kenapa Ibu menikah dengan Pak Emil kalau udah tahu anak itu adalah anak Om Dev?" Aku tahu kamu pasti sudah lama ingin menanyakannya nih." "Iya, Bu. Ceritanya panjang dan sedikit rumit.
Tapi intinya aku mendekati Emil karena dia hanyalah seorang pria kere dan gampang untuk dibohongi. Aku tidak bisa meminta Om Dev menikahiku karena ia sudah mempunyai istri dan anak, ucapku. Jadi, iya Ning, aku hanya memanfaatkan kebodohan Emil untuk mempertanggungjawabkan anak ini. Semua hanya demi kesehatan ibuku waktu itu. Karena ibuku sedang sakit. Tidak mungkin juga aku mengaku hamil sedangkan aku tidak punya suami. Alhasil, aku mencari akal untuk mendekati Emil dan berhasil membuatnya termakan oleh omonganku. Apalagi Emil itu orang miskin. Dia sudah pasti tergoda dengan hartaku. Menjelasku kepada Ningsi. Kamu lihat aja sekarang. Dengan mudah aku menyingkirkan istri Emil dan membawa Emil beserta ibunya ke rumahku. Mereka semua sama-sama gila harta. Lalu, apakah Om Dev membiarkan saja Bu Mel berhubungan dengan Pak Emil? Ya tentu saja. Semua demi hubunganku dan Om Dev tetap berjalan dengan baik. Aku harus mempunyai keluarga sendiri untuk dapat membesarkan anak ini dengan baik. Dan tentunya tanpa celaan orang lain. Apakah kamu tahu kalau Om Dev itu adalah pejabat penting? Saya nggak tahu, Bu. Itu sebabnya aku harus tetap menjaga semuanya agar kami berdua bisa membesarkan anak kami. Walaupun dengan cara seperti ini. Kenapa Ning? Kalau suatu saat Pak Emil tahu gimana, Bu? Kalau dia tahu, itu artinya kamu yang ngasih tahu. Enggak, Bu. Lalu apa ada lagi yang ingin kamu tanyakan, Ning? Kenapa Ibu percaya sama saya, Bu? Karena kalaupun kamu mengkhianatiku, aku jelas tidak akan rugi. Kalian semua hanya harus angkat kaki dari rumahku. Sementara aku tetap bisa membesarkan anak ini sendiri. Tadinya yang aku inginkan dari Emil kan hanya sebuah pesta pernikahan untuk menutupi kehamilanku dan tentunya demi kesehatan ibuku. Lantas, sekarang ibuku sudah tiada. Sehingga tidak ada lagi yang aku takutkan jika Emil meninggalkanku. Bu Mel, iya, kenapa kamu? Apa kamu mau mengkhianatiku? Enggak gitu, Bu. Lalu apa, Ning? Ibu keren banget. Bisa-bisanya Ibu membuat skenario serapi ini, Bu. Apalagi Ibu mengeluarkan banyak sekali uang untuk melancarkan semuanya. Zaman sekarang, apapun bisa pakai uang, Ning. Dan lagian Om Dev selalu memberi uang tanpa batas. Itu pun sebabnya aku bisa berbuat apapun. Kecuali mengembalikan nyawa ibuku. Saya kira selama ini harta ibu dari peninggalan mendiang suami Bu Mel. Mendiang suamiku memang meninggalkan harta, yaitu rumah besar itu dan juga toko kue. Tapi selebihnya aku dapatkan dari Om Dev, Ning. Ningsi terlihat mangut-mangut sambil terus berkendara. Ibu hebat sekali. Saya sangat beruntung menjadi asisten Bu Melani, katanya lagi. Kamu akan terus ikut aku, Ning, jika kamu loyal denganku. Baik, Bu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Sayang, apa kamu yakin meninggalkan pekerjaan di toko? Tanyaku kepada Rara. Iya sayang, aku pengen fokus belajar. Tapi kalau nanti Mas gak sanggup lagi biayain kamu gimana? Apa? Maksud Mas gimana? Bukannya Mas dari dulu udah janji bakal ngebiayain aku kalau aku tetap mau menjadi selingkuhan Mas. Apa perlu sekarang aku beritahu Melani? Enggak sayang, kamu jangan ngomong gitulah. Mas cuma bilangin kamu untuk kemungkinan terburuk nanti. Enggak ada. Pokoknya Mas udah janji. Iya sayang, iya. Begitu frustasinya aku karena Rara kekeh ingin berkuliah. Yang kutakutkan hanyalah Rara akan mendapatkan laki-laki lain dan meninggalkanku. 1 bulan pun berlalu. Kamu dari mana, Nak? Tanya ibu begitu aku sampai di rumah. Dari ruko, Bu, jawabku. Kalau bisa kamu sering-sering temenin Melani ya, Mil. Karena waktu kelahiran anak-anakmu sudah menghitung hari. Sudah semakin dekat. Iya, Bu, Emil bakal usahain biar banyak di rumah temenin Melani. Oh ya, apa ibu sehat-sehat aja? Ibu baik-baik aja, Nak. Ibu gak sabar mau gendong cucu. Oh, baiklah. Aku berlalu meninggalkan ibu di kamarnya.
Aku ingin ke lantai 2 untuk mandi dan berganti pakaian. Karena hari ini aku akan menghadiri sebuah acara. Mas, mau kemana? Mau ke acara yang kemarin itu, sayang. Oh, aku kira mas gak akan datang. Kan kamu bilang secara itu bagus buat aku. Katamu? Iya, dulu aku juga sering ikut acara kayak gitu kok mas. Kita bisa berbagi pengalaman sama pengusaha. Berhubung mas baru merintis, bagus banget buat nambah wawasan. Iya sayang, apa kamu gak masalah kalau mas gak ajakin kamu? Gak apa-apa kok mas, kan aku harus istirahat. Ya udah, mas berangkat dulu ya sayang. Iya sayang. Aku pun turun lagi ke lantai dasar dan mengendarai mobilku menuju tempat yang sudah diinstruksikan oleh salah satu temanku. Katanya acara tersebut diadakan di sebuah kafe. Setibanya di sana, aku dengan cepat dapat berbaur dengan para pengusaha pemula yang hadir di acara tersebut. Berkenalan dengan banyak relasi dan rekan bisnis. Sungguh situasi yang sangat tidak pernah kubayangkan selama ini. Aku bahkan percaya diri bercerita dan berbagi pengalaman dengan mereka. Mereka pun dengan ramah menganggapku sebagai keluarga baru mereka. Di ujung sana aku sempat seperti tertegun memandang salah satu wanita berkerudung putih. Ia membelakangiku, tapi tekstur tubuh dan gerak-geriknya seolah seperti seorang yang pernah ku kenali sebelumnya. Sayang, sedari tadi ku perhatikan ia tak kunjung menolehkan wajahnya ke arahku. Siapa wanita itu ya? Mengapa sekujur tubuhku berdesir? Bahkan aku saja belum melihat wajahnya. Apa sebaiknya aku dekati saja? Tapi rasanya aku takut ia akan jatuh cinta pada aku, sementara aku sudah mempunyai Melanie dan juga Rara. Bro, BTW usaha lo apa? Pertanyaan salah satu teman baruku membuatku tersadar dari lamunanku. Gua usaha rental PS, sementara bini gua punya toko kue dan juga toko kosmetik. Jawabku. Wah, bagus itu. Laki bini punya usaha bukan main. Terus bini lo gak diajak ke sini? Enggak, dia lagi hamil besar bro. Oh ya. Lo lagi merhatiin siapa sih bro? Tanyanya lagi yang menyadari pandanganku yang tidak pernah berpaling dari perempuan di ujung sana. Ia pun juga mengalihkan pandangannya ke sana. Enggak, gua kayaknya kenal orang itu, tapi kayak lupa ingat. Oh, itu dia yang kerudung putih bukan? Aku mengangguk cepat menunggu jawaban temanku selanjutnya. Oh, itu si Selin yang punya Lumerin. Apa? Selin? Jadi yang punya Lumerin itu Selin mantan istriku? Gak mungkin, aku mungkin salah orang. Lo tahu Lumerin kan? Outletnya menjamur di mana-mana. Kabarnya sekarang udah nyebar keluar kota. Bentar lagi bakal di seluruh Indonesia tuh kayaknya. Keren banget tuh cewek. Aku mengangguk lagi mengiyakan penjelasan temanku. Aku memang belakangan ini sering melihat gerai Lumerin ada di mana-mana. Gerai tersebut selalu ramai, bahkan juga ada cabangnya di dekat apartemen Rara. Tapi yang membuatku tidak habis pikir, apa benar gerai pisang crispy Lumerin yang sedang viral itu milik Selin mantan istriku? Benar saja. Selang beberapa detik aku memikirkannya, aku langsung mendapatkan jawaban atas keraguanku. Wanita itu terlihat berjalan mengambil sebuah meja yang berisikan minuman di atasnya. Ia mengambil salah satu gelas dan sekilas menoleh ke arahku yang berdiri bersama teman-teman. Ia tersenyum kepada salah satu temanku yang sepertinya mereka sudah saling kenal. Iya, itu benar-benar Selin. Waduh, dia cantik sekali. Wajahnya kenapa bisa berseri dan putih mulus begitu ya? Apa Selin punya suami seorang penata rias? Kenapa dia berubah drastis? Baju itu terlihat sangat cocok dengannya. Bahkan tas yang ia pakai adalah incaran Melanie tempo hari. Ya Tuhan, mantan istriku terlalu cantik untuk dilihat banyak orang di sini. Udah bro, jangan dilihatin terus. Ucapan temanku lagi yang sepertinya tidak mengetahui apa yang tengah kupikirkan. Habisnya bening bro, jawabku dengan menaikkan kedua alisku. Bener bro, cewek itu kabarnya incaran si Fadli. Siapa Fadli? Tanyaku cepat karena terlalu penasaran. Ya, gua lupa lo baru gabung di sini. Fadli itu yang punya hotel nuansa bro.
Otakku kembali berpikir mengingat hotel nuansa yang dimaksud. Oh, hotel yang baru bangun di Setiabudi. Nah, itu dia. Tadinya dia punya hotel di Bali, terus di mana lagi ya? Gua lupa. Jadi belakangan baru bikin hotel di Jakarta. Kabarnya bokap nyokapnya di kampung punya perkebunan teh sama sawit. 12 keturunan gak bakal habis tuh duit. Jerk. Selin menjadi incaran seorang miliuner. Gak mungkin. Semua pasti hanyalah gosip semata. Lo kenal Selin? Enggak bro, kayaknya gue salah orang. Habisnya mirip banget. Acara sesama rekan pengusaha ini membuat moodku tiba-tiba amburadul. Padahal ini baru kali pertama aku bergabung, tapi sudah menemukan fakta yang tidak bisa untuk tidak kuhiraukan begitu saja. Rupanya Selin sudah lebih dulu menjadi pengusaha dan bergabung dengan komunitas ini. Bahkan orang-orang sudah mengenalnya. Mataku dari tadi masih sesekali tertuju kepada Selin. Ia terlihat asyik bercengkrama dengan sesama teman wanitanya. Sejak kapan Selin seceria itu mengobrol dengan orang lain? Singkat cerita, saat perjamuan sudah selesai dan acara pun bubar, aku berusaha mencari peluang untuk mendekati Selin. Walaupun ia terlalu asyik dengan teman-temannya, tapi tidak membuatku hilang akal untuk mendekatinya dengan caraku. Astagfirullah, maaf. Ucapnya refleks karena ia menyenggol telepon genggamku yang sebenarnya sengaja kujatuhkan sebelum pura-pura mengenai lengannya. Emil? Selin? Ya, kami beradu pandang seolah sedang syuting sinema ikan terbang itu. Iya Tuhan, ini benar-benar Selin, gumamku dalam hati. Oh, Emil juga anggota di sini ya? Ucapnya ramah. Sama sekali tidak ada beban ataupun sesuatu yang mengganjar terlihat dari sorot matanya. Sesantai itu ia bertemu kembali denganku. Iya Cek. Waduh, kenapa aku yang jadi gugup? Dia tersenyum padaku dan kemudian membuang muka kembali bercerita dengan teman-temannya. Aku masih mematung berdiri di sampingnya tapi tak dihiraukannya lagi. Cek, iya, ada apa Emil? Bahkan dari tadi dia enggan memanggil sebutan mas lagi kepada aku. Kenapa kamu mengganti nama Cemal Cemil? Tanyaku spontan menggaruk kepalaku. Apa? Selin terlihat kaget atas pertanyaanku. Ya karena usaha pisang crispy itu milikku. Artinya aku berhak menukar namanya sesuka hatiku Pak Emil yang terhormat. Jawab Selin dengan nada segan tapi tetap saja nyelkit bagiku. Lalu siapa Fadli? Kenapa dia mengejarmu Cek? Mohon maaf Mil, apa urusanmu menanyakan urusan pribadiku dengan Mas Fadli? Dia adalah tunanganku. Jawab Selin sungguh membuat hatiku panas dan sudah tidak tahan lagi. Dia itu punya istri apa kamu tahu? Emil, dia itu duda 2 anak. Istrinya meninggal 6 bulan yang lalu. Bahkan dengan menikah dengannya, aku sekaligus mendapatkan anak sambung. Betapa bahagianya hidupku ke depannya. Ucapan Selin kali ini bernada sombong, yang jelas-jelas ia sedang menyindirku. Jujur sih, bertemu secara langsung kembali dengan Selin membuatku masih sedikit kikuk dan salah tingkah walaupun aku sudah mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanku. Hingga akhirnya tanpa berbasa-basa lagi aku perlahan meninggalkan Selin beserta teman-temannya yang memperhatikanku penuh tanda tanya. Aku mengemudikan kendaraanku pulang ke rumah. Udah pulang sayang? Sapa Melani. Udah. Gimana acaranya? Biasa aja sayang. Malah aku ketemu sama si Selin. Selin? Ngapain dia di situ sayang? Dia kan juga pengusaha sekarang. Oh, jualan pisang goreng rumahan doang, ngaku-ngaku pengusaha segala. Selin, kenapa dia dari dulu gak pernah berubah ya sayang? Tetap aja terlalu percaya diri. Padahal ucapan Melani membuatku sedikit tidak terima. Usahanya sudah besar Mel. Kamu manggil dengan sebutan nama aku mas?
Ada apa sama kamu sayang? Karena kamu bilang Selin penjual pisang goreng rumahan. Terus kenapa? Kamu tidak terima? Yang aku bilang kenyataan sayang. Bahkan teman-temanku pernah ngorder pisang gorengnya biasa aja, gak enak sama sekali. Melanie tampak mulai emosi padahal dia sendiri yang memulai. Temen kamu beli di mana? Usaha Selin namanya Lumerin, Mel. Bukannya kamu bilang nama pisang gorengnya Cemal Cemil? Bukan. Dia udah ganti nama jadi Lumerin, Mel. Mungkin Cemal Cemil yang kamu maksud dengan orang lain niru-niru pisangnya si Selin itu. Terus kenapa kamu jadi belain Selin sih, Mas? Mas gak belain, tapi Mas ngasih tahu kamu doang, Mel. Apa namanya kalau bukan belain? Oh, ya. Barusan Mas ketemu Selin kan ya? Terus jatuh cinta lagi sama dia, hah? Apaan sih kamu, Mel? Kamu akhir-akhir ini kenapa selalu berlebihan sih? Apa kamu gak mikir kalau Mas itu capek ngeladenin kamu? Selama ini Mas sabar karena Mas ngertiin posisi kamu sedang hamil besar. Tapi lama-lama Mas capek juga, Mel. Apa? Kamu bilang capek ngurusin aku, Mas? Capek? Melanie mulai melawanku dengan sorot mata kejam. Matanya membulat dan merah seperti akan memangsaku dengan rakus. Mas mau ke bawah dulu. Kamu istirahat aja. Mau kemana kamu, Mas? Aku belum selesai bicara. Udah jangan dilanjutin. Kamu lagi hamil besar. Lagi nanti didengar sama ibu. Melanie tidak menjawab lagi. Aku pun berlalu meninggalkan Melanie di kamarnya. Aku turun ke bawah dan kembali mengendarai mobilku. Lebih baik aku ke apartemen Rara lah untuk menenangkan pikiranku. Begitu sampai di apartemen Rara, aku lihat Rara kembali melanjutkan tidurnya setelah membukakan pintu untukku. Untunglah Rara tidak sama dengan Melanie yang terus menguji kesabaranku. Pikiranku kembali mengingat pertemuanku dengan Selin yang begitu menarik perhatianku. Dia begitu cantik. Dan tentu saja aku tidak terima jika ia jatuh ke tangan Fadli yang dikatakan oleh temanku tadi. Sepertinya aku harus membuat Selin kembali lagi kepada aku. Setidaknya aku harus membujuk Selin dengan alasan aku terpaksa menikah dengan Melanie. Melanie itu terlalu egois. Banyak tuntutan dan sebenarnya aku juga sama sekali tidak menyayanginya. Sifatnya yang angkuh membuatku tidak lagi tertarik kepadanya. Ia seolah selalu mengandalkan hartanya untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Iya, aku harus mendapatkan Selin lagi sebelum ia benar-benar menikah dengan Fadli itu. Aku menyeduh kopi instan untuk menemaniku duduk di balkon apartemen. Pikiranku tidak beralih dari Selin. Bodohnya aku telah meninggalkannya. Tidak lama teleponku berbunyi, ada pesan dari Melanie. Mas, habis lahiran tolong kamu ceraikan aku. Aku gak sudi lagi jika terus sama kamu yang masih menyimpan masa lalu kamu bersama Selin. Aku lekas menelpon Melanie. Apa maksudnya semua ini? Mana mungkin aku menceraikannya sementara dia adalah sumber dana aku. Berkali-kali ku telepon tak kunjung mendapatkan jawaban. Melanie malah mengirimiku pesan kembali. Tenang aja, Mas. Aku gak akan minta semua uang dan modal usaha yang sudah kuberikan. Oh, baiklah. Paling tidak aku masih ada sumber pencarian untukku dan ibuku. Lagi pula aku juga sudah berbaikan dengan Selin. Melanie tidak berguna lagi. Setelah mendapatkan 2 buah pesan dari Melanie, aku mencoba menghubungi Selin. Rupanya ia mengganti nomor teleponnya. Besok aku akan menemuinya. Mencari kamu bukanlah sesuatu yang sulit, Jack. Seharian aku mencoba mencari di mana Selin berada, tapi tak satu pun petunjuk kudapatkan. Mencarinya ke beberapa gerai miliknya juga hanya ditunggui oleh karyawannya. Dek, kamu di mana ya? Apa kamu tidak rindu sama Mas? Gumamku penuh kerinduan kepada mantan istriku. Emil. Oke, siapa yang di sini ingin gaplok Emil? Mas Nara ikut. Aku menempikan mobilku. Rasanya aku sangat tahu setelah berkeliling mencari keberadaan Selin. Aku akan membeli minuman di seberang sana. Dan tiba-tiba, brak! Semua tampak gelap. Di ruangan ICU. Mohon maaf sekali, Ibu. Bapak harus kehilangan salah satu kakinya akibat kecelakaan tadi. Sebentar lagi beliau akan siuman.
Ucap seseorang terdengar samar. Setelahnya terdengar tangisan Melani dan juga ibuku. Ada apa denganku? Mas, kamu kenapa bisa begini? Tangisan Melani semakin menjadi-jadi menggoyangkan badanku. Aku membuka mataku yang berat. Rasanya sedikit pusing dan mataku berkunang-kunang. Nah, sayang. Bu, Emil kenapa bisa di sini? Tanyaku terbata-bata. Kamu tadi nyebrang di jalan, kenapa nggak nengok, nak? Bu, kenapa kakiku rasanya kebas? Ibu dan Melani malah semakin menangis setelah perkataanku barusan. Kamu istirahat dulu aja, nak. Tidak menunggu waktu lama, aku memberanikan diri membuka selimut yang membentang di bagian kakiku. Kenapa kakiku terasa sangat kebas dan tidak mampu aku gerakan? Ibu, kaki kananku kemana? Tidak ada lagi hari yang menyenangkan semenjak 20 hari berlalu duduk di kursi roda ini. Hanya mampu melamun di balik jendela meratapi nasibku. Di usiaku yang masih 27 tahun, aku membebani ibuku untuk mengurusiku. Sini, nak, kamu makan dulu. Aku tinggal bersama ibu di sebuah rumah petak yang disewa dengan harga 450.000 per bulan. Bahkan rumah ini jauh lebih kecil dari kontrakanku bersama Selin dahulu. Rara meninggalkanku begitu ia tahu kondisiku yang tidak mempunyai kaki kanan, dengan membawa semua tabungan kami dan menghilang tanpa jejak. Sementara Melani, seminggu yang lalu ia telah melahirkan anaknya dengan selamat. Begitu ibu ingin melihat cucunya, Melani mengatakan bahwa anak kembar itu bukanlah anakku. Kasihan sekali kamu, nak. Ibuku meraung sejadi-jadinya setiap melihat kondisiku seperti ini. Mungkin ia tidak menyangka bahwa dalam 3 hari hidupku langsung kembali miskin dan tidak punya apa-apa. Ruko rental PS milikku ternyata diambil paksa oleh Melani yang bekerja sama dengan pemilik gedung. Melani hanya memberikan uang 2 juta kepadaku dan ibu untuk melanjutkan hidup kami berdua. Tanpa sekalipun ia mempertemukanku dengan anakku setelahnya. Jika memang anakku itu bukan anakku, aku dan ibu sudah terlanjur menantikannya. Kami hanya ingin menengoknya sebentar saja, tapi Melani menolaknya mentah-mentah. Apa kesalahanmu sehingga hidupmu bisa seperti ini, Mil? Ibu terus saja menangis. Karena aku telah meninggalkan Selin, Bu. Dan semua itu gara-gara ibu. Aku dan ibu begitu tersiksa saat ini. Bagaimana bisa kami melanjutkan hidup jika keadaan sudah seperti ini? Kaki kananku sudah tidak ada, sementara kaki kiriku patah dan masih butuh waktu sekitar 6 bulan masa pemulihan untuk bisa menopang tubuhku berjalan. Apakah semua ini karma? Entahlah, kini aku hanya bisa menyesalinya. Oke, di sisi lain kita beralih ke Selin. Setelah menjalin tunangan selama 1 bulan, akhirnya tanpa berlama-lama lagi, Selin melangsungkan acara pernikahannya di gedung yang sangat mewah. Padahal Selin tidak meminta semua itu. Ya, karena pertemuan itu antara janda dan duda. Tapi bagi Fadli itu momen yang sangat berkesan di hidupnya. Dan akhirnya
Mereka pun melangsungkan acara pernikahannya tanpa ada kendala. Senyum bahagia terpancar dari ibu dan adiknya Widi. Iya, mereka semua akhirnya mempunyai keluarga lengkap dan bahagia. Dan si Selin kini mendapat kebahagiaan yang seharusnya dia dapatkan setelah apa yang dia rasakan selama ini. Perjuangannya untuk keluarganya dan untuk hidupnya telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Dan kini Selin pun sangat dihormati oleh kalangan-kalangan orang tua, muda maupun anak-anak. Selin sangat disenangi orang-orang karena sikapnya yang rendah hati, dermawan, dan cenderung tidak pilih-pilih lawan bicara. Ya, dan akhirnya ceritanya pun selesai. Alhamdulillah. Ceritanya tiba-tiba selesai, guys. Ya, bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara sih, ini cerita yang cukup epik, sangat epik sekali. Pembalasan yang kontan, kebahagiaan yang kontan juga yang dirasakan oleh Selin. Ya, tapi kasihan juga ya si Emil. Dia kembali ke seperti dulu, bahkan lebih buruk lagi. Dengan satu kaki dan hidup di kontrakan satu petak bersama ibunya yang mulai sakit-sakitan. Ya, tapi itulah. Ya, Emil menanamnya seperti itu, ya memanennya juga seperti itu. Tapi seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.